Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai aktivitas kita dengan renungan harian. Diberi tema saat terjadi penolakan. Dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 12. Hari ini Kamis tanggal 11 Mei 2023. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami ingin senantiasa memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, untuk memulai aktivitas kami akan bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing melalui YouTube ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca dari Kisah Para Rasul ini. Tapi saya bacakan ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Sebagai rasul yang diutus Tuhan, Paulus dianugerahkan hikmat untuk merespon situasi sekitarnya. Salah satunya terjadi ketika Paulus yang saat itu berstatus tahanan melakukan pelayaran ke Roma. Karena hikmat Tuhan, Paulus memberi peringatan kepada prajurit akan ancaman bencana yang akan terjadi dalam pelayaran. Namun prajurit dan para penumpang tidak percaya kepada Paulus, sehingga kapal terus berlayar. Kisah selanjutnya menceritakan bahwa peringatan yang dikatakan Paulus benar-benar terjadi. Kapal kandas oleh karena angin badai. Nyawa penumpang kapal terancam. Di tengah kondisi ini, Paulus memberi kekuatan dan menenangkan para penumpang. Ia bahkan menolong para prajurit yang sebelumnya menolak peringatan Paulus untuk mengatasi situasi di kapal. Sekali lagi Paulus menunjukkan hikmatnya. Ia berhikmat saat menghadapi penolakan. Ketika pendapatnya ditolak, Paulus tidak mutung dan lepas tangan terhadap situasi yang ada. Ia malah terus berkarya untuk mengerjakan kabar baik bagi orang-orang yang telah menolaknya. Teladan ini mengundang kita untuk memeriksa diri, khususnya saat kita berada dalam situasi penolakan. Apa yang menjadi respon kita terhadap penolakan? Apakah penolakan membuat kita marah dan undur dari dalam karya dan pelayanan? Apakah perbedaan pendapat dengan rekan komunitas membuat kita ogah untuk kembali mengerjakan Injil di sana? Jika jawabnya ya, kita harus bertobat. Sebagai refleksi bagi kita semua, merespon penolakan dengan hikmat Tuhan, mendorong diri tidak mutung dan undur diri dari setiap karya dan pelayanan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas renungan yang kita dan kami baca bersama, kami renungkan bersama
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan menyertai Paulus dalam perjalanannya dengan memberikan hikmat. Tuhan juga menyertai kami semua di dalam melaksanakan tugas-tugas kami dimanapun kami berada, supaya kami juga mendapat hikmat dari Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin hampir atau sama dengan yang dialami Paulus, yaitu tentang penolakan. Kami juga dapat memperoleh hikmat yang dari Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang suka undur, suka protes, atau suka tidak mengindahkan orang lain, tetapi sebaliknya kami bisa menyadari dan mengerti kondisi yang ada. Kami bisa mengendalikan diri kami karena Tuhan menyertai kami dan memberi hikmat. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami pasrahkan dan serahkan hari ini aktivitas kami di dalam Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.